Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 tertulis demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Musa pada akhirnya mati di atas gunung, dan Tuhan membuat tidak seorang pun dapat menemukan mayatnya, supaya jangan ada padanya makam yang dijadikan berhala baru oleh bangsa Israel, sehingga mereka berdoa kepada Musa dan bukan berdoa kepada Tuhan. Setelah kematian Musa, Yosua menggantikan peran kepemimpinannya, dan saatnya bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. 40 tahun sebelumnya, Yosua dan Kaleb beserta 10 orang pengintai lainnya pernah memasuki tanah Kanaan dan melihat-lihat keadaan di sana. Dan ketika mereka kembali kepada Musa dan rakyatnya, 10 orang pengintai itu mengatakan bahwa mereka tidak akan sanggup memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, sebab mereka akan dikalahkan oleh penduduk Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan dengan iman mereka terhadap janji Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang baru saja kita baca dan kita dengarkan, Tuhan memberikan pesan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, serta supaya Yosua tidak kecut dan tawar hatinya. Karena Tuhan menyertai kemanapun Yosua pergi, Tuhan mengerti pergumulan Yosua sehingga Yosua dapat kembali kepada Tuhan dan mengingatkan agar hatinya teguh dan kuat. Yosua bisa saja mengingat perkataan 10 orang pengintai yang dulu bersama-sama pergi dengannya, dan suara-suara itu bisa saja kembali datang melemahkan keteguhan hatinya. Tapi bukanlah suatu kebetulan di sini bahwa Tuhan kembali mengatakan dan memberikan perintah agar Yosua kuat dan teguh hatinya dalam memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari kita renungkan hal ini saudara-saudara dan hubungkan dengan keadaan hidup kita pada saat ini. Betapa sering kita begitu terpengaruh dengan suara-suara yang melemahkan kita dalam menjalani visi yang Tuhan munculkan di dalam hati kita, dalam kita mendapati janji yang Tuhan sudah berikan, atau dalam melakukan dengan taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Biasanya mayoritas suara yang muncul bertujuan untuk melemahkan kita, dan hanya sedikit suara yang berbicara menguatkan untuk terus melangkah dan berjalan dalam janji firman Tuhan. Pergumulan yang terhebat pertama-tama terjadi dalam medan pikiran kita. Dalam pikiran kita ada peperangan antara mempercayai Tuhan atau mempercayai pikiran kita sendiri, antara tekad untuk meraih janji Tuhan atau mundur perlahan-lahan, antara berani atau takut, antara berjuang atau menyerah, antara beriman atau bimbang dan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap janji Tuhan janganlah kita khawatir dan bimbang, serta jangan menjadi lemah, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Janganlah kita kecut dan tawar hati sekalipun ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita pasti mampu untuk menjalani dan mengatasi semuanya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Situasi di depan kita mungkin diwarnai dengan berbagai hal yang merintangi jalan kita, tapi ketahuilah ini, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita.
Tetaplah setia dalam firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita semua mampu juga karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Mengajarkan kami semua untuk tidak kecut dan tawar hati, tidak menjadi lemah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun ada berbagai masalah, rintangan, ataupun tantangan, kami mau masuki hari depan dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa dan menggenapi rencana-Mu yang baik atas kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang dapat menghalangi jalan kami kalau Tuhan sudah menghendaki. Maka tidak akan ada yang dapat menahannya. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang dapat menutupkannya. Kuatkanlah hati kami Tuhan untuk terus berjalan dengan iman, bukan dalam kebimbangan. Sekalipun ada banyak suara hendak melemahkan kami, tapi kami mau berfokus untuk mendengarkan suara firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan dan sukacita serta pengharapan, karena firman-Mu kami percaya hidup kami akan baik-baik dan senantiasa karena ada Engkau Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami dapat melalui semua bersama dengan Tuhan dan bahkan kami mampu melakukan perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara yang besar karena kasih kemurahan serta kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa mohon pimpinan dalam studi, dalam usaha, pekerjaan ataupun pelayanan kami semua di hari ini ya Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam segala aktivitas agar kehidupan kami menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit, jamahlah mereka dengan kuasa kesembuhan-Mu dan pemulihan-Mu terjadi pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi yang sedang dalam masalah atau persoalan, kami percaya ya Tuhan terjadi terobosan dan pertolongan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami akan mengalami kemenangan dan kami akan alami jawaban doa dari Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.